Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah mengisi jawaban dari soal-soal UAS ini. Terdapat 5 soal yang mana studi kasus dari manajemen proyek. Jadi sebagai manajer proyek. Nah, ini jawaban dari saya. Tadi video yang sebelumnya juga udah saya buat pada saat proses penulisannya. Nah, kemudian di sini penjelasan penjabaran pengalaman risiko proyek identifikasi. Nah, di sini ada 3 risiko utama, yaitu keterlambatan dari pengiriman dari vendor, vendor eksternal tidak dapat mengirimkan barang tepat waktu, yang mana dapat mempengaruhi proyek dan dapat menunda implementasi sistem secara menyeluruh. Mitigasinya itu kita harus lakukan identifikasi vendor terlebih dahulu sebelum memulai proyek, kemudian kita akan monitor setiap progres vendor secara berkala, kemudian jangan lupa untuk buat kontrak dengan penalti untuk keterlambatannya. Kemudian lakukan komunikasi yang efektif, untuk memastikan setiap progres. Jadi kita monitor terus dan tetap komunikasi. Kemudian, yang kedua itu perubahan kebutuhan pengguna. Kemungkinan pengguna itu akan meminta perubahan pada sistem selama pengembangan dan dapat mempengaruhi anggaran dan waktu. Mitigasinya itu kita harus gunakan metode agile karena dapat berubah kapanpun untuk memungkinkan iterasi dan fleksibilitas. Lakukan dokumentasi kebutuhan sejak awal dan pastikan mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Kemudian kualitas perangkat lunak buruk. Nah, di sini sistem yang dihasilkan tidak memenuhi kebutuhan pengguna dan memiliki kendala teknis. Mitigasinya kita sebelum disampaikan ke ini, lakukan pengujian perangkat lunak, siapkan tim teknis yang kompeten dan berpengalaman untuk mencegah terjadinya bug ya. Kemudian yang kedua, soalnya buatlah analisis penilaian risiko berdasarkan metode yang Anda pilih. Buatlah contoh analisis resikonya. Di sini berdasarkan metode yang kita pilih. Nah, jadi di sini risiko keterlambatan pengiriman vendor. Di sini probabilitasnya kemungkinannya sedang, dampaknya tinggi, tingkat resikonya tinggi, mitigasinya tetapkan waktu komunikasi yang rutin, monitoring terus. Lanjut ya. Kemudian di sini perubahan kebutuhan pengguna, probabilitasnya tinggi, dampaknya sedang, tingkat resikonya tinggi. Kemudian mitigasinya kita libatkan semua pengguna, gunakan metode agile. Probabilitas ini seberapa sering risiko yang dapat terjadi, dampaknya seberapa besar pengaruh risiko pada proyek, kemudian tingkat risiko yaitu antara probabilitas dan dampak untuk menentukan mitigasi, kemudian mitigasi strategi untuk mengurangi atau menghindari risiko. Kemudian masuk ke soal ketiga, pengelolaan komunikasi dalam proyek. Di sini jawab untuk yang A, mengapa komunikasi efektif sangat penting dalam manajemen proyek? Nah, ini jawabannya komunikasi efektif itu adalah kunci dari keberhasilan proyek untuk menyelaraskan pemahaman semua pihak dan memastikan semua pihak mendapatkan informasi yang sama. Contohnya, jika vendor terlambat mengirim barang, maka manajer proyek akan segera memberitahu kepada tim internal untuk memastikan jika masalah tidak bertambah besar. Sebutkan dan jelaskan 3 teknik komunikasi yang dapat digunakan untuk memastikan informasi yang relevan tersampaikan dengan baik. Jawabnya, pertama kita akan kick off meeting, pertemuan awal untuk membahas proyek, rapat ya, yang di awal sebelum kita mulai proyeknya, untuk menyamakan visi, tujuan, dan peran dari semua pihak. Kemudian ada progress reportnya, kita selalu memberikan laporan status yang mencakup progres, kendala, dan tahap berikutnya. Kemudian kita gunakan platform kolaborasi online, di sini kita dapat menggunakan aplikasi alat ya, seperti Trello, sebagai alat komunikasi tim dan pemantauan tugas. Kemudian soal nomor 4 yaitu pemantauan proyek. Jelaskan pentingnya pemantauan proyek secara berkala dan tujuan utamanya yang dilakukan ya, yang perlu dilakukan sepanjang durasi proyek. Jawabnya yaitu pemantauan proyek yang dilakukan secara berkala itu dapat memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan jika terdapat kendala dapat segera kita tangani. Tujuan utamanya yaitu memastikan kualitas hasil proyek sangat baik dan pengelolaan waktu dan anggarannya juga sesuai. Kemudian sebutkan dan jelaskan 2 metode yang digunakan. Di sini kita menggunakan EVM atau Earned Value Management. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja proyek berdasarkan jadwal dan anggaran. Kemudian kita ada Gantt chart, menggunakan diagram Gantt untuk memvisualisasikan jadwal proyek dan memeriksa perkembangan setiap tugas. Kemudian ada soal di nomor 5 yaitu pelaporan perkembangan proyek.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelaporan perkembangan proyek dan bagaimana pelaporan tersebut berkontribusi pada pengembangan proyek secara keseluruhan. Untuk jawabannya itu pelaporan perkembangan proyek adalah proses dokumentasi dan penyampaian penyampaian sebentar tadi. Informasi terkait status, hasil, kendala, dan tindakan proyek kepada semua pihak yang sudah terlibat. Kontribusinya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi proyek, kemudian membantu mengatasi risiko yang terjadi, kemudian memberikan data yang akurat, serta memonitor performa tim untuk memastikan tim bekerja sesuai jadwal dan target. Kemudian kita buatkan contoh format laporannya seperti di sini. Laporan perkembangan proyek yaitu sistem informasi retail, tanggalnya tanggal 9 ya. Tanggal 9 Januari, namanya saya sendiri, Intan, aktivitasnya desain sistem, seterusnya selesai, anggarannya 250 juta, realisasinya 150, keterlambatan pengirim, risikonya mungkin dapat terjadi keterlambatan pengiriman, aksinya memastikan vendor lebih awal, kemudian di sini perubahan kebutuhan pengguna selesai, statusnya anggarannya 50 juta, realisasinya 20 juta, sistem tidak sesuai permintaan, resikonya, kemudian aksinya kita lakukan diskusi kebutuhan pengguna, kemudian gunakan metode agile. Kemudian lakukan pengujian sistem. Aktivitasnya, statusnya selesai, anggaran 100 juta, realisasinya 50 juta. Ada yang kendala atau temuan bug pada sistem. Kemudian untuk aksinya meningkatkan intensitas pengujian dengan menyediakan tim teknis yang kompeten dan baik. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.